spill dikit nih, Prof. Kan molekuler banyak banget nih, mungkin masyarakat awam atau mungkin sejawat kita nih yang lagi nonton. Sebenarnya pemeriksaan molekuler apa aja nih yang bisa dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FKUI? Karena kita bagian dari departemen, ya institusi pendidikan lah istilahnya, bagian dari Fakultas Kedokteran, maka di departemen ini kita punya kolaborasi, kita sangat luas sekali. Kita punya kolaborasi di Departemen Mikrobiologi dalam negeri. Ya, saya melamar sebagai staf mikrobiologi, kemudian tertarik kepada virologi. Prof ahli virus di virologi, mungkin berita yang masih simpang siur nih soal virus kali. Ya. Mikro UI Podcast. Halo semua, selamat datang di podcast perdana Mikro UI Channel yang dikelola oleh Departemen Mikrobiologi FKUI. Pada kesempatan hari ini kita ingin berkenalan lebih jauh nih mengenai Departemen Mikrobiologi FKUI dan juga UKK Laboratorium Mikrobiologi FKUI. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan hari ini ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Dr. Yulia Rosa, PhD SPMK Konsultan yang merupakan Ketua Departemen Mikrobiologi FKUI. Selamat datang Dr. Yulia. Selamat pagi, terima kasih sudah undangannya. Terima kasih atas undangannya di sini. Terima kasih banyak. Dan juga ada Ketua UKK Laboratorium Mikrobiologi FKUI, Profesor Vera, spesialis mikrobiologi konsultan PhD. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Ini luar biasa sekali. Ya, tujuan kita buat podcast ini yang pastinya untuk mengedukasi masyarakat seputar mikrobiologi. Mungkin masih banyak nih yang belum kenal mengenai mikrobiologi khususnya. Nah, pada kesempatan ini kita ingin kenalan lebih jauh dengan yang membuat podcast ini nih dari Departemen Mikrobiologi FKUI dan juga nanti dari UKK Laboratorium Mikrobiologi FKUI. Nah, ini Dr. Yulia sebagai Ketua Departemen nih kita penasaran. Boleh ceritain nggak Dok mengenai Departemen Mikrobiologi FKUI itu gimana ceritanya? Dan juga kan di situ ada Laboratorium Mikrobiologi Cikini yang terkenal. Apakah itu satu kesatuan atau terpisah, Dok? Ya. Makasih ya, Aiman ya. Jadi saya mencoba menjelaskan dulu dari awal. Jadi departemen itu apa dulu? Departemen itu merupakan salah satu struktur yang ada di FKUI. Karena kita berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, maka departemen itu merupakan salah satu struktur yang ada di bawahnya. Nah, departemen ini bagaimana? Departemen itu adalah wadah atau memang suatu unit yang dikumpulkan berdasarkan dari pengetahuan dari bidang keilmuan tertentu. Nah, kalau Departemen Mikrobiologi ya pasti tentang ilmu kepakaran atau keilmuan tentang mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu apa? Nah, pasti bertanya ya, mikrobiologi itu apa? Mikrobiologi adalah satu cabang ilmu di mana kita mempelajari atau mengembangkan tentang mikroorganisme. Jadi kalau bahasa kerennya itu mikroba ya, kalau kita dengar sehari-hari mikroba. Di sana ada bakteri, ada virus, ada jamur. Nah, itu semuanya masuk dalam mikrobiologi. Nah, karena kita bagian dari departemen ya, institusi pendidikan lah istilahnya, bagian dari Fakultas Kedokteran, maka di departemen ini kita punya Tridharma. Itu merupakan satu kewajiban dari departemen dan di bawah kita, diisi dari orang departemen adalah pakar-pakar keilmuan tentang mikro, baik kepakaran bakteriologi, kepakaran virologi, kepakaran mikologi yang memang di sini tempat kita mengembangkan ilmu dan juga nanti kita mempunyai tugas yang mulia yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, di mana kita ada bertugas sebagai pendidik. Kita berkecimpung dalam pendidikan, ya mulai dari S1 sampai S3, kita juga punya spesialis, tapi nanti sabar ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan tentang pendidikan karena ada episode sendiri. Kemudian kita punya penelitian, di mana penelitian ini adalah penelitian unggulan yang prioritas kita, di mana kita juga banyak berkolaborasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga kita harus melakukan pengabdian masyarakat, di mana kita memberikan edukasi keilmuan kita kepada masyarakat awam nih, seperti sekarang nih kita buat podcast, kita pergi ke SD kemana yang bisa kita memberikan edukasi, kemudian dan mempopulerkan lah istilahnya ya
bidang keilmuan kita sendiri. Dan terakhir itu kita ada pelayanan, karena kita di sana ada laboratorium, tetapi mungkin nanti bosnya laboratorium akan lebih menjelaskan lebih detail lagi tentang laboratorium yang ada di tempat kita. Karena kita untuk sebagai departemen kita juga mempunyai laboratorium baik di UKK maupun nanti di rumah sakit. Kita punya rumah sakit di RSCM dan di RSUI seperti itu. Ini menarik banget gitu. Jujur mengenai laboratorium mikrobiologi di Cikini itu terkenal banget Prof dan Dok Yulia. Dari zaman nenek saya kebetulan tinggalnya dulu di Cikini, itu udah ada laboratorium, itu udah sangat lama dan sangat terkenal. Terus di sini diinfokan katanya ini jadi unit kerja sendiri laboratorium mikrobiologi FKUI. Nah, kenapa sejarah itu gimana Prof bisa jadi unit sendiri laboratorium ini Prof? Ya. Terima kasih Aiman. Laboratorium di Cikini itu memang terkenal. Bahkan ada mungkin ketika saya lahir juga udah ada itu ya. Karena tahun 60 itu dia menjadi laboratorium rujukan influenza WHO. Kemudian pada saat 66 menjadi rujukan untuk yang kolera ya. Jadi sudah berkiprah sejak lama. Nah, kemudian berkembang menjadi pelayanan untuk masyarakat ya. Jadi kita menerima pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait mikrobiologi. Nah, kemudian untuk posisinya di UI pada saat itu kan belum ada pengaturannya. Nah, terakhir itu tahun 2018 itu keluarlah pengaturan bahwa setiap unit yang memberikan pelayanan pada masyarakat itu harus dalam bentuk UKK. Nah, kita dalam bentuk UKK PPM. Laboratorium Mikrobiologi Klinik. Jadi sebetulnya laboratorium itu sudah ada sejak lama dan itu sudah terakreditasi ya, bahwa ada izinnya resmi dan sebagainya. Tapi di dalam UI baru tahun 2018 ada pengaturan sehingga kita menjadi UKK itu. Jadi karena di UI harus yang melakukan servis harus masuk menjadi unit kerja khusus ya untuk itu. Nah, kita melayani macam-macam. Karena laboratorium sebagai tadinya bagian dari mikrobiologi FKUI sekarang juga masih tetap kita juga mengampu untuk wahana pendidikan ya. Kemudian selain pelayanan untuk masyarakat ada penelitian, ada pelatihan. Tadi ya sesuai sebetulnya dengan Tridharma ya. Jadi meskipun dalam bentuk yang agak berbeda karena unit kerja khusus itu kan juga harus ada pemasukan untuk UI ya. Jadi tapi tetap pekerjaannya mengacu pada Tridharma karena dibilang UKK PPM itu ya, pengabdian pelayanan masyarakat. Nah, kalau mengenai pelayanannya ada apa aja nih Prof? Mungkin ada yang paling terkenal atau yang paling laris lah Prof ini pelayanan yang ada kalau di yang laboratorium paling mikrobiologi. laris semua rata-rata paling laris ya. Paling laris semuanya. Jualan nih. Kalau umpamanya laboratorium mikrobiologi seperti pemeriksaan bakteriologi kan biasa banyak laboratorium yang mengerjakan. Tapi di kami ada yang dari sisi selain yang biasa, juga ada yang molekulernya. Bahkan untuk identifikasi untuk mikrobial resisten, ya, antimikrobial resisten itu bisa dengan molekuler ataupun yang biasa dan sudah semi otomatis ya di laboratorium kami. Kemudian kami juga ada pelayanan TB. TB itu jarang ya laboratorium mempunyai pelayanan TB sampai kultur ya uji resistensi dan kami juga ditunjuk sebagai laboratorium rujukan dari Kemkes ya, rujukan nasional untuk TB ini. Jadi kami juga mengampu berbagai laboratorium di Indonesia untuk berbagai macam tes ya, sehingga kami juga menyediakan fasilitas khusus untuk memang mikrobakterium ini ya, TBC ini. Juga yang banyak juga ya, karena jarang juga di laboratorium adalah untuk pemeriksaan molekuler. Ini unggulannya di laboratorium mikro yang mungkin hampir nggak ada di tempat lain ya Prof ya untuk molekulernya ini yang bermacam-macam pemeriksaannya. Bermacam-macam pemeriksaan, terutama sih TB ya. TB itu jarang yang punya karena dia memerlukan fasilitas khusus ya karena kan penularannya ya TB. Jadi kita memang karena sebagai laboratorium rujukan menyediakan fasilitas khusus.
Mungkin boleh di-spill dikit nih, Prof. Kan molekuler banyak banget nih, mungkin masyarakat awam atau mungkin sejawat kita nih yang lagi nonton. Sebenarnya pemeriksaan molekuler apa aja nih yang bisa dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FKU ini, Prof? Macam-macam ya. Kalau umpamanya dibilang sih itu yang palu gada. Palu gada tuh enggak? Apa lo mau gue ada gitu ya. Jadi karena kita kadang-kadang juga suka menangkap. Jadi kalau ada kebutuhan tertentu baik dari Kemkes negara ataupun dari teman-teman di klinisi, bisa nggak periksa ini gitu. Nah, kita jajaki bagaimana kondisi pasarnya, kemudian kita kembangkan. Jadi banyak juga pemeriksaan yang kita kembangkan sendiri, yang kemudian kita terapkan di layanan. Nah, itu ya konektisitas dengan Departemen Mikrobiologi itu. Jadi apa yang dikembangkan atau penelitian yang ada di mikrobiologi, kemudian bisa diterapkan di LMK ya, laboratorium untuk pelayanan. Berarti ini buat teman sejawat atau mungkin rumah sakit atau fasilitas kesehatan mungkin yang pengen pemeriksaan apa, tanya dulu aja di Laboratorium Mikrobiologi FKUI. Insya Allah bisa dikerjakan ya, Dr. Lia, Prof. Karena departemen punya pakarnya, punya sumber dayanya, punya ahlinya. Nah, disitulah kita mengembangkannya dan kita implementasikan nanti di pelayanan di LMK. Ya, itu bedanya sama lab lain ya. Kalau lab kita selalu berkembang itu karena kita ada konektivitas dengan Departemen Mikrobiologi. Ya, mungkin umum nih, Prof, bisa nggak sih misalkan masyarakat langsung datang pemeriksaan mandiri atau cuman sampel yang dikirim dari fasilitas kesehatan kayak rumah sakit aja, Prof? Bisa dua-duanya. Jadi biasanya ada rumah sakit atau bahkan laboratorium yang lain ya, yang swasta itu juga mengirim ke kami ya. Selain rumah sakit, kemudian bisa datang sendiri karena kami juga punya dokter-dokter yang mengambil spesimen untuk pemeriksaan di situ. Oke, ini mungkin buat tenaga kesehatan atau medis, terutama yang di RSCM. Kadang tuh mereka suka bingung, ada lab di RSCM, ada di lab di UKK. Ini posisinya gimana, Dok Yulia? Ya, jadi begini, kalau RSCM, kita itu semuanya, jadi departemen itu ada di fakultas, di institusi pendidikan. Sedangkan di rumah sakit, kita namanya adalah KSM. Kelompok staf medis, di mana sebenarnya orangnya sama juga, itu juga. Nah, di rumah sakit sekarang ini memang dikembangkan laboratorium yang memang melayani pasien-pasien ada di rumah sakit tersebut. Jadi bukan beda, kita satu, sama, kita satu, orangnya itu juga, pakarnya itu juga, pengembangannya mungkin tergantung dari layanan rumah sakit itu. Jadi seperti kita Departemen Mikrobiologi di FKUI ini, kita bisa mempunyai KSM itu ada di RSCM, kita juga ada di RSUI karena kita kan induknya adalah UI. Jadi kita juga ada di RSUI seperti itu. Oke. Nah, itu untuk pelayanan kita ya, untuk sebagai dokter. Jadi dari departemen pelayanannya di beberapa tempat ya, Prof. Cuman yang mungkin yang terkenal banget dan yang paling populer ya Laboratorium Mikrobiologi yang karena di Cikini. Sudah dari sebelum Prof Vera nggak usah saya yang belum lahir, Prof Vera lahir aja itu sudah ada gitu. Ya. Tadi Dok Yulia bahas sedikit nih soal pendidikan. Mungkin nanti ada podcast lanjutannya ya, Dok. Cuman boleh di-spill dikit di Departemen Mikrobiologi FKU ini ada program pendidikan apa aja nih, Dok Yulia? Karena kita kan masuk Tridharma ya. Tridharma pendidikan tuh paling utama untuk di perguruan tinggi. Jadi untuk di UI. Jadi kita mulai dari S1. Kita di pendidikan dokter, kita terlibat di modul-modul untuk S1. Jadi sistem sekarang mungkin berbeda ya. Saya nggak tahu zamannya Aiman dulu dengan zamannya saya dulu. Kamu udah yang mungkin paket-paket gitu. Kalau saya sama Prof Vera mungkin masih sistem kuliah ya, Prof ya. Nah, itu kan berbeda dengan sistem sekarang di mana kita sudah ada modul-modul. Nah, mikrobiologi itu mulai masuk dari modul dasar dari semester 1 ya, yang mempelajari dasar-dasar sel dan lain-lain sampai modul yang memang sudah ke sistem. Jadi di mana ada infeksi, karena mikrobiologi kan mempelajari tentang mikroorganisme, mikroba. Jadi mikroba itu penyebab penyakit atau memang flora normal seperti microbiome dan lain-lain. Nah, di situ mikrobiologi masuk. Jadi hampir semua modul kita ada. Itu S1. Kemudian kita juga punya program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik nih, contoh salah satu ya. Insya Allah mau lolos. Tinggal nunggu wisuda kan. Amin. Nah, untuk program S1 SP1 spesialis mikrobiologi klinik
klinik ini kita punya 7 semester. Jadi nanti mungkin lebih ini ya, kita lebih detail lagi nanti tentang program pendidikan untuk spesialis. Kemudian kita punya juga magister biomedik. Jadi program S2 biomedik, kekhususan mikrobiologi, tapi di bawah dari program ilmu biomedik FKUI. Nah, ini juga lumayan favorit loh, Dr. Aiman. Jadi jangan menganggap bahwa hanya dokter, tapi bidang keilmuan lain seperti biologi, farmasi, bahkan dokter hewan juga ada, bahkan bioinformatics pun, karena sekarang kan sudah zaman genomik dan lain-lain, itu juga tertarik untuk mengambil kekhususan untuk biomedik untuk mikrobiologi ini. Kemudian kita juga ada S3. S3 tuh bisa dari bermacam-macam, bukan hanya dari FKUI aja, kita juga dari fakultas-fakultas lain di UI, bahkan dari universitas lain. Bahkan kita bisa join nih S3 kita bisa kolaborasi dengan luar seperti itu, dan kita sudah ada beberapa lulusan seperti ya, untuk dengan join S3 seperti itu, seperti sandwich ya. Nah, tadi ini soal pendidikan yang mungkin akan dibahas lebih lanjut di episode lain ya, Dok Yulia. Tadi bahas juga soal penelitian, tadi Prof. Vera juga spill, Dok Yulia juga nih. Ini mungkin penelitian yang lagi berjalan atau yang udah ada dari dulu sampai sekarang, mungkin yang terkenal banget atau yang sedang berjalan nih di bidang bakteri, virus, probiotik, mikro, kan banyak banget nih, Prof dan Dok. Mungkin bisa jelasin dari departemen dari UKK mungkin yang ada saat ini gitu, Dok. Jadi kami sekarang ini sudah punya cluster riset, jadi kelompok riset ya, di mana kelompok riset itu membawahi atau menggarisbawahi penelitian-penelitian utama. Jadi nanti kalau ada yang mau tahu tentang penelitian atau mau kolaborasi dengan kita, alhamdulillah kita sudah punya. Jadi kita yang besar kita tuh ada 6 kelompok riset ya. Maaf kalau saya salah ya nanti. Yang pertama itu pasti tentang bakteriologi. Bakteriologi ini mencakup microbiome, bakteriologi secara dasar, kemudian yang paling in sekarang ini dengan WHO adalah antimicrobial resistant yang integrated dengan One Health. Nah, itu tuh merupakan salah satu point of interest sekarang di dunia, terutama sampai ke teknik genomiknya dengan gen resistant dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang tuberkulosis, kita punya kelompok riset sendiri, tuberkulosis dan infeksi Mycobacterium, karena Mycobacterium itu luas, bukan hanya TB saja, tapi juga nanti ada lepra, ada yang non tuberkulosis juga ada. Nah, kemudian virologi. Karena beliau pakar virologi itu terutama tentang virus yang emerging dan emerging. Sekarang kan banyak sekali ya. Apalagi kalau dikenal dengan pandemi X dan lain-lain, apalagi dan sekarang ini ada prioritas patogen yang untuk penelitian yang berkemungkinan atau bisa menyebabkan pandemi selanjutnya. Semoga Nah, di sini kita juga terlibat dalam penelitian itu. Kemudian juga virus-virus lain tuh yang berhubungan dengan cancer, berhubungan dengan apalagi ya Prof ya, banyak ya, imunokompromis seperti HIV dan lain-lain, HPV dan lain-lain itu kita itu. Kemudian yang nggak kalah menarik lagi adalah pengembangan vaksin. Kita juga terlibat di situ. Karena kan sekarang pengembangan vaksin itu kan kebanyakan kalau nggak dari virus, dari bakteri kan. Nah, jadi pakar-pakar kita tuh mulai dari pengembangan vaksin-vaksin baru sekarang, vaksin dengue, vaksin tuberkulosis, kita terlibat semua, ya Prof. Vaksin influenza, dan COVID kemarin apalagi seperti itu. Kemudian ya yang nggak kalah hitsnya itu ya probiotik, microbiome dan lain-lain. Nah, itu memang topik kita. Dan yang satu lagi yang orang mengatakan suka neglected atau terlantar dan tidak dipikirkan adalah jamur. Oke. Yang sempat heboh juga Candida auris kemarin juga gitu. Bukan hidden gem ya, tapi hidden disease. Karena jamur ini nih timbulnya itu kan setelah kadang-kadang setelah infeksi lain, komplikasinya ke jamur. Pikirnya belakangan udah nggak mempan dengan segala macam antibiotik, timbulnya jamur seperti itu, malah pasiennya lagi berat. Itu yang mungkin yang kita. Jadi kita juga kolaborasi, kita sangat luas sekali. Kita punya kolaborasi di Departemen Mikrobiologi dalam negeri. Kita kolaborasi dengan BRIN, kemudian kalau dulu dengan LIPI ya Prof. Kemudian dengan Kementerian Kesehatan, dengan universitas-universitas lainnya seperti IPB dan universitas banyak di seluruh Indonesia. Kemudian juga luar negeri, kita tuh punya kolaborator yang
insya Allah seumur hidup deh kita mempertahankan, seperti dengan Belanda, dengan Jepang. Itu tuh kita sudah bertahun-tahun kolaborasi dengan beliau-beliau pakar-pakar di sana, sehingga kita bisa mengembangkan terus keilmuan dan riset kita yang ada di sana. Jadi bukan hanya dalam, kita juga luar negeri. Sampai luar negeri. Iya. Ini banyak banget. Mungkin boleh spill dikit kalau di UKK Laboratorium Mikrobiologi FKU ini ada nggak Prof yang lagi berjalan atau yang menarik nih Prof? Ya, kalau UKK, nah di situ yang mungkin kita agak membedakannya. Jadi penelitian yang dari departemen dengan UKK itu lebih difokuskan pada penelitian-penelitian yang nanti bisa diimplementasikan untuk pemeriksaan. Jadi selain tadi yang ke ilmu dasar secara mendalam, itu juga ada yang bisa diaplikasikan. Contohnya untuk pengembangan kit ya, untuk deteksi yang susah, umpamanya sekarang mau deteksi jamur sama bakteri secara langsung. Nah itu bisa cepat gitu. Jadi kita tahu, oh ini penyebab infeksi ini adalah jamur atau bakteri, untuk terapinya seperti apa. Kemudian pengembangan kit yang sudah ada, itu ada dari dengue, itu bahkan sudah kerjasama dengan industri ya, untuk menghasilkan komersial. Nah jadi semacam seperti itu yang penelitian yang lebih difokuskan untuk pengembangan di UKK. Termasuk penelitian yang mahasiswa-mahasiswa PPDS juga kita bisa memberi dana untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait nanti dengan implementasi di UKK-nya. Oke, ini menarik banget. Berarti misalkan ada perusahaan nih nantinya atau company atau organisasi apapun yang interest mau kerjasama penelitian tuh bisa banget ya dengan Banget. Jadi bisa melalui departemen atau bisa kita langsung untuk hilirisasi nih, bahasa kerennya ya, hilirisasi ke industri, itu kita bisa langsung ke UKK. Jadi keuntungannya kita mempunyai UKK ini adalah kita bisa memangkas lebih pendek ya birokrasi yang ada. Jadi kita bisa lebih berkaryanya itu bisa lebih luas seperti itu. Jadi dengan diterapkannya UKK di UI memang diharapkan pengembangan untuk produksi atau pelayanan itu bisa lebih mandiri, karena kita bisa langsung membuat suatu perjanjian kerjasama secara langsung. Jadi nggak perlu lagi ke rektor, ke dekan. Ini bisa langsung ke UKK bisa langsung ya ke Prof. UKK. Jadi itu ya salah satu Keuntungannya jadi UKK itu ya jadi Prof. UKK, ya. Kadang-kadang kan industri atau ya pihak ketiga itu agak takut ya, Dr. Aiman. Aduh ribet ya, berbelit ya prosesnya. Jadi mungkin ya di sini kita dengan adanya UKK kita berusaha untuk lebih bisa meringkas dan lebih maju untuk itu. Ini mungkin kesempatan bagus nih buat mungkin company atau perusahaan yang pengen memvalidasi produknya atau verifikasi atau kerjasama penelitian bisa langsung ke UKK. Lebih simpel ya prosesnya bisa dibilang ya Prof ya. UKK kami kan sudah ISO, tersertifikasi ISO 17025 yang mengenai untuk uji validasi, uji-uji yang bisa kita lakukan. Dan pelayanan UKK tadi mungkin belum secara detail ya, jadi selain dari sisi pemeriksaan untuk pasien ya, bakteri maupun jamur, virus ya, dan tadi molekuler maupun TB, kita juga pemeriksaan lingkungan juga tak kalah penting, bahwa kita banyak sekali menerima permintaan untuk pemeriksaan lingkungan, baik hotel, restoran maupun kantor-kantor, bahkan buat penjajah makanan untuk gitu ya. melihat itu, terus untuk melihat lingkungan kantor kemarin tuh ada kita kerjasama sama kantor-kantor BPK itu memeriksa di berbagai tempat di Indonesia ya. Mereka ingin mengetahui bagaimana. Jadi banyak sekali pemeriksaan selain tadi pengujian produk juga bisa, pemeriksaan lingkungan. Jadi tadi palu gada. Semuanya bisa dikerjakan. Iya. Tapi terakhir sekarang ya, titip kepo dulu, nanti spill aja dulu ya, nanti titip kepo dulu. Nih masyarakat awam ada yang interest, oh boleh nggak join tuh sebagai relawan yang misalnya nggak ada background science gitu Dok. So kadang kan suka ada yang nanya, boleh nggak pengen tahu nih mikrobiologi magang itu possible nggak Dok? Kalau magang itu possible, kita bisa di laboratorium. Tapi tergantung mau magangnya apa ya, dan kita akan menyesuaikan dengan bidang keahlian untuk magangnya. Jadi bisa mengirimkan email saja nanti ke email departemen atau email UKK untuk magang tersebut.
Ini salah satu tridharma yang penting juga adalah pengabdian masyarakat nih Dok dan Prof. Mungkin selama ini yang sudah dilakukan Departemen dan UKK untuk pengabdian masyarakat nih apa? Mungkin tadi sempat di spill edukasi ke SD, tadi sempat diomongin sedikit. Ya, jadi salah satu tridharma yang mungkin yang harus juga kita lakukan adalah bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita itu ke masyarakat. Jadi dalam konteks pengabdian masyarakat. Nah, kalau Departemen Mikrobiologi kita mempunyai beberapa nih pengabdian untuk pengabdian masyarakat, di mana kita bisa memberikan edukasi kemarin. Terakhir kita memberikan edukasi untuk murid-murid SD tentang kebersihan tangan, etika batuk, yang tujuannya memang untuk mencegah infeksi. Sebelumnya kita pernah ke Cirebon, ke puskesmas, ke kader puskesmas, terutama kader tuberkulosis. Kita memberikan edukasi bagaimana cara screening atau menjaring, terutama untuk diagnosis pemeriksaan, karena kita mikrobiologi bidang itu, kita bagaimana untuk men-screening atau menjaring pemeriksaannya, diagnostik laboratoriumnya untuk kader-kader puskesmas yang ada di sana. Sebelumnya kita punya desa, di salah satu desa juga di Depok, kita memberikan pengetahuan tentang demam dengue, plus kita mengadakan pemeriksaannya juga ya Prof ya, karena kita sudah punya nih kit yang kita kembangkan sendiri, jadi kita juga langsung mengadakan pemeriksaan di sana. Jadi kita punya banyak sekali bidang pengabdian masyarakat yang akan kita implementasikan. Jadi ilmu itu nggak tinggal ilmu hanya di departemen atau di fakultas, tapi bagaimana kita menerapkannya di masyarakat dan bagaimana kita memberikan manfaat untuk masyarakat. Mungkin pernah ada yang cerita dampaknya nih setelah memberikan edukasi yang sampai ke telinga Dok Yuli, setelah diberikan edukasi jadi lebih aware, apa ada perubahan dari tingkat PBD-nya atau? Ada sih, contoh yang paling dekat nih di lingkungan kita nih, di Ampiun. Jadi setelah kita memberikan edukasi tentang kebersihan, tentang cuci tangan, dan itu juga lebih meningkatkan awareness, terutama pada zaman COVID kemarin. Ya kan? Zaman COVID kemarin, itu masyarakat kan harus kita lebih edukasi benar untuk pencegahan infeksi, bagaimana menggunakan segala APD dan lain-lain. Nah, itu bisa menurunkan angka infeksi. Jadi dampaknya juga ke masyarakat sekitar juga apa yang dilakukan Departemen dan UKK ya Prof, ini luar biasa. Kalau bicara COVID itu kemarin kan kita juga ditunjuk sebagai laboratorium rujukan untuk COVID oleh Kemkes ya. Jadi kita membantu pemerintah untuk pelaksanaan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi sebagai juga diundang juga banyak sebagai narasumber. Jadi dari mikrobiologi kan ya. Jadi untuk berbagai penyakit infeksi juga ya oleh Kemkes. Boleh spill info nggak? Boleh banget. Kita punya pakar-pakar yang untuk tingkat nasional. Boleh siapa gitu Dok, Ya. mungkin yang pengen Kita tahu. punya astronot pertama wanita Indonesia, ada Prof Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Kita punya almarhum ya Prof ya. Almarhum Prof Suyudi, mantan. Jadi jangan macam-macam loh. Walaupun mikro itu kecil, tapi orangnya itu besar-besar. Bukan besar badan saya ya. Pengaruhnya besar. Prof Suyudi, mantan Menteri Kesehatan. Kemudian Prof Usman Katiwarsa, mantan Rektor UI. Prof Suyudi juga Rektor UI. Kemudian beliau pakar virologi kita, Prof Vera Ibrahim Ngana. Prof Anis, pakar bakteriologi, dan beliau adalah Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antibiotik Nasional. Se-Indonesia. Kemudian ada Prof Amin Subandrio yang dulu adalah kepala lembaga Eijkman, kemudian juga di Menristek kan selama ini pakar-pakar. Pokoknya seperti itu, mikro kecil tapi orangnya mempunyai dampak yang besar gitu. Ini tadi kita udah agak serius nih ngebahas soal mikrobiologi, departemen, dan UKK. Ini mungkin bakal ada sesi-sesi selanjutnya, tapi dari Prof Vera dan Dok Yulia mungkin ada fun fact sedikit atau mitos dan fakta seputar mikroba nih yang mungkin masyarakat awam nih masih suka salah nih. Apa mungkin dari Dok Yulia dulu nih? Apa ya? Apa aja Dok? Misalkan masyarakat nih masih suka salah nih tentang fakta mengenai terkait dengan mikroorganisme ini. Mungkin kan bakal ada episode lain yang lebih detail penjelasannya. Banyak sih sebenarnya ya. Seperti yang penyakit-penyakit menular yang misalnya TB, itu yang
kayaknya lebih in ya, nomor 2 di Indonesia, nomor 2 di dunia loh. Jadi kita prestasinya itu bukan prestasi yang nah itu faktanya adalah kita sebenarnya dengan adanya laboratorium mikrobiologi kita bisa lebih cepat men-screening, mendiagnosis. Makanya kenapa mungkin kasusnya muncul banyak, karena sekarang ini diagnosisnya itu udah lebih mudah dan lebih gampang, udah sampai ke masyarakat. Kalau istilah kerennya itu point of care ya, POCT. Jadi udah sampai ke pelosok-pelosok dan bisa digunakan. Kemudian juga virus tadi untuk COVID terutama. Jadi mitosnya COVID itu begini, tapi sebenarnya adalah satu, kita bisa untuk daya tahan tubuh kita dan pencegahannya juga kita bisa dengan vaksin. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kita masih kemudian lagi yang in sekarang kan microbiome. Lagi happening banget dan semuanya bisa pakai microbiome-nya. Padahal sebenarnya microbiome itu udah ada dari dulu kan, sebagai flora normal dia ada di tubuh kita. Jadi ini tinggal mengembangkan bagaimana mengekspos manfaat dari microbiome tersebut seperti itu. Dari Prof Vera nih, virus Prof kan Prof ahli virus nih, virologi, mungkin berita yang masih simpang siur nih soal virus kali. Dan juga banyak masih orang mungkin mengira bahwa dengan antibiotik kita bisa ngobatin juga virus. Itu banyak banget. Itu banyak ya. Jadi coba aja kalau umpamanya infeksi saluran nafas atas, udah kasih antibiotik aja. Seringnya padahal mungkin pas lagi sembuhnya kebetulan karena emang udah habis. Jadi kan kalau virus ada yang disebut penyakit yang self-limiting disease. Jadi sebetulnya dia umpamanya 3 hari 4 hari itu udah selesai. Nah dia minum antibiotik, dia pikir gara-gara antibiotik itu sehingga virusnya dia bisa sembuh dari penyakit. Nah itu memang masih banyak orang yang nggak cuman masyarakat awam ya yang masih mengira seperti itu. Jadi itu yang mungkin harus lebih dipahami. Jadi ini mungkin nanti kita bahas lebih tuntas detail, ya, karena kita punya tuh nanti World Antibiotic Awareness Week nanti di bulan November. Nanti kita akan bahas bakal tuntas karena sekarang ini yang kita harus waspadai adalah resistensi atau kekebalan antibiotik terhadap beberapa bakteri sehingga pasien-pasien perilaku masyarakat yang ada sekarang membeli antibiotik di warung, pasar pramuka dekat sini tanpa resep dokter, kemudian tidak menghabiskan dan lain itu banyak sekali tuh yang bisa mengakibatkan penyakitnya malah lebih berat. Bakterinya jadi kebal, resisten, nggak bisa maksudnya tidak bisa dibunuh lagi, sebetulnya tidak bisa disembuhkan. Nah itu. Tadi kan dari tadi kita ngobrolin soal mikrobiologi, kayak Prof Vera dan Dok Ilya sangat excited nih menjelaskannya. Mungkin ada cerita nggak dulu kenapa akhirnya jatuh cinta nih sama mikrobiologi Dok Ilya, Prof Vera gitu. Tadi menjelaskannya sampai senyum-senyum. Nggak apa-apa, apa mungkin awalnya gimana, akhirnya jadi jatuh cinta apa gimana? Boleh Dok spill dong Dok gitu. Pengen tahu semuanya nih Dok. Mau tahu pencitraan atau mau tahu beneran nih? Boleh, nanti bisa diedit kok, bisa diedit. Jadi sebenarnya dari awal tuh nggak terlalu paham ya kenapa bisa masuk ke mikrobiologi. Karena kalau jujur pertama sekali ketika saya melamar menjadi salah satu staf, yang menarik itu coba mikrobiologi. Jadi saya melamarnya ke sana. Cuma ya itu setelah kita mendapatkan tambahan ilmu, udah bekerja sehari-hari, apalagi ketemu dengan idola-idola tuh, Prof Pratiwi yang meningkatkan selalu semangat dan lain-lain, akhirnya kayak mungkin seperti istilahnya ini ya Jawa apa namanya, Witing Tresno Jalar ya itu deh. Jadi dengan berjalan waktu akhirnya jatuh cinta, akhirnya ya udah nggak bisa kelain hati. Terpaksa seumur hidup sudah terikat untuk mikrobiologi. Mungkin Prof Vera gimana nih Prof ceritanya? Saya juga sebetulnya kalau jujur nggak tahu sih kenapa pilih mikro ya. Jujur banget. Ya karena waktu kuliah di FK itu pas pelajaran mikrobiologi, pelajaran virologi yang sekarang saya juga geluti itu kelihatannya membosankan gitu.
karena susah gitu dan banyak sekali bahannya karena mungkin juga ya interest dari pengajar dan sebagainya. Tapi terus udah gitu saya bilang kayaknya males deh masuk virologi atau mikrobiologi gitu. Tapi terus berjalan dengan waktu kemudian ya saya melamar sebagai staf mikrobiologi, kemudian tertarik kepada virologi. Jadi kalau dalam bahasa yang ininya kan virologi masih belum berkembang di Indonesia kan pada saat itu baru sekarang udah mulai banyak. Jadi nggak ada tuh yang mempelajari virologi. Jadi kenapa ngambil virologi? Jadi supaya di Indonesia juga maju gitu. Ya. Mungkin tambahannya Aiman, saya malah lebih tertarik sekali ya sejak saya mengambil pendidikan dokter spesialis karena waktu itu kan kebayangnya mikrobiologi cuma di laboratorium ya, yang membosankan dengan segala macam yang ya segala kerjaan yang benar-benar betul-betul penuh perhatian khusus. Tapi ternyata ada yang menarik banget gitu loh. Jadi kalau saya seorang dokter, kita spesialis mikrobiologi klinik itu, kita tuh bukan hanya di laboratorium, nanti kita walaupun nggak ketemu pasien, mungkin tidak berhadapan dengan seperti dokter klinisi lainnya langsung mengobati dan itu, tapi kita ketemu pasien, kita melihat kasus infeksi, kita melihat ruangan, bagaimana kerjaan kita di pengendalian infeksi atau kerennya PPI, kemudian juga bekerja sama dengan teman-teman klinisi multidisiplin gitu loh. Diskusi kasus dan lain-lain itu tuh interested banget, menarik sekali. Jadi nggak terpaku sama pekerjaan laboratorium, tapi banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita pelajari di mikrobiologi klinik ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti ya kita tentang pendidikan gitu. Dan perannya SPMK. Sabar. Karena podcast kita tidak berhenti di sini, akan ada banyak episode-episode lainnya yang sangat menarik untuk mengupas tuntas mikrobiologi secara detail dan lengkap. Ini mungkin untuk penutup mungkin ada pesan nih dari Dr. Yulia dan Prof. Vera mungkin seputar kesehatan terkait mikroba atau mikrobiologi untuk masyarakat nih, Dok dan Prof. Silakan Prof. Vera dulu, boleh Prof? Baik, saya rasa kalau mikroba itu baik bakteri maupun resisten itu sebetulnya organisme hidup ya yang beradaptasi, berevolusi. Jadi kita juga harus memperlakukan mereka dengan benar. Jadi jangan menggunakan antibiotik berlebihan ya dan sebagainya karena dia menjadi resisten. Nah, itu yang tentu akan menjadi enemy yang lebih besar buat kita. Jadi kita tetap harus memperhatikan makhluk lain ya. Kalau kita bilang makhluk lain. Tak kasat mata tapi ada ya. Tak kasat mata ada dan akan menyusahkan kalau kita melakukannya tidak dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu aja. Dok Yulia. Kalau saya menyambung Prof. Vera tadi, karena lebih kepada terapi, kalau saya lebih pada pencegahan. Jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Dan pencegahan itu mulai dari yang sederhana, Aiman. Cuci tangan, menutup kala batuk, etika batuk, dan lain-lain itu mulai dari yang sederhana sekali itu bisa mencegah penyakit yang lebih serius seperti itu. Luar biasa sekali episode perdana. Insya Allah bakal ada banyak yang lebih detail lagi ya Prof. Vera dan Dok Yulia. Ini buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton channel episode pertama podcast dari Mikro UI Channel yang insya Allah nanti akan ada episode-episode selanjutnya yang jauh lebih lengkap lagi. Mungkin kalian penasaran pengen tahu lebih lanjut mengenai departemen atau mengenai UKK Laboratorium Mikrobiologi FKUI ini, ada Instagramnya, bisa kalian cek lebih lanjut dan sosial media dan nomor kontaknya, dan mungkin bisa tulis di komen kira-kira mau bahas apa lagi seputar mikrobiologi yang pastinya akan diundang narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak, saya Dr. Aiman Alatas menutup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.